Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini dan juga Alhamdulillah karena kita bisa melaksanakan kuliah ini di tengah bulan puasa, sedang melaksanakan puasa Ramadan, dan tentu ini adalah sebuah salah satu tambahan amal ibadah bagi kita, karena belajar adalah sesuatu yang diwajibkan dan karena itu bernilai pahala. Dan saya tahu persis bahwa Anda yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu harus berjuang keras untuk terus mengikuti kuliah online yang biasa telah kita lakukan ini. Karena itu saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang kuliah ini, saya akan cukup meringkas beberapa materi kuliah kali ini, dan selebihnya nanti saya akan kirim melalui PowerPoint, MP3, dan tentu juga video melalui channel YouTube yang sudah kita sepakati bersama sejak awal. Baik saudara-saudara, perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-12 atau bahkan mungkin sudah ke-13 ini, adalah tentang penelitian kualitatif dalam kajian politik. Karena ini adalah mata kuliah metodologi ilmu politik, maka saya tidak akan sampai kepada teknis bagaimana Anda melakukan penelitian politik dengan metode penelitian kualitatif. Tidak, itu nanti Anda silahkan perdalam materi itu ketika Anda mengikuti kuliah metodologi penelitian nanti, mungkin semester berikutnya. Tapi pada saat ini saya hanya akan memberikan pengantar sehingga Anda sudah mempunyai bekal, punya bayangan bagaimana penelitian kualitatif itu akan Anda pergunakan ketika Anda melakukan kajian-kajian politik. Tapi batasnya itu, perkuliahan kita tidak sampai pada teknis bagaimana melakukan, tapi hanya sekedar bagaimana Anda mengetahui apa kelebihan kekurangan dari penelitian kualitatif dan apa sih penelitian kualitatif dalam kajian politik itu, dan seperti apa kita memilih penelitian kualitatif dalam kajian politik. Nah, itu saudara-saudara yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama saya akan menekankan kembali sebagaimana setelah saya sampaikan di awal perkuliahan kita, bahwa penelitian politik itu berbeda dengan penelitian yang berlatar ilmu alam. Meskipun nanti ketika Anda mengikuti pertemuan berikutnya, insyaallah minggu depan, saya akan membahas tentang bagaimana penelitian kuantitatif juga dipergunakan dalam kajian politik. Nanti di penelitian kuantitatif jelas itu ada pengaruh dari ilmu-ilmu alam, paradigma ilmu alam dalam penelitian kuantitatif. Tapi saat ini saya ingin mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik tentunya juga di dalamnya dengan kajian ilmu alam. Kenapa? Karena objek yang diteliti, sasaran yang dipilih, kalau ilmu alam itu adalah benda-benda atau sesuatu yang dia tidak memiliki kecenderungan berubah dengan cepat. Kecenderungan berubahnya pun itu sudah bisa diprediksi dengan dengan sangat rigid, teliti sekali orang bisa menemukan akan kemana perubahan. Misal perubahan pohon setiap musim, atau bagaimana reaksi hewan ketika ada tekanan. Semua hewan yang merasa terancam biasanya akan selalu menyerang. Nah, itu ilmu alam begitu penjelasannya. Tapi bagaimana menjelaskan perilaku manusia ini tentu tidak mudah. Kenapa? Karena sangat dinamis. Kenapa? Karena manusia itu punya sisi yang tidak bisa diukur hanya sekedar dengan angka-angka. Saya sudah pernah menyampaikan bagaimana mungkin kita bisa menilai senyum seseorang. Apakah senyum selalu berkonotasi bahwa dia bahagia? Atau justru senyum itu adalah menunjukkan dia sedang tersinggung. Ingat, Pak Harto itu dikenal sebagai the smiling general. Dia terkenal dengan
jenderal yang mudah tersenyum. Tapi senyumnya Pak Harto, konon katanya para wartawan senior atau para peneliti senior pada waktu itu mengatakan ketika Pak Harto tersenyum itu sebenarnya adalah ungkapan dia marah. Tersenyum, tapi Pak Harto sedang marah. Maka lawan-lawan politik Pak Harto yang pernah diberi senyuman oleh Pak Harto itu biasanya kecenderungannya tidak akan lama, setelah itu dia akan disikat, dia akan dihabisi, dia akan dimatikan, dia akan dimatikan karirnya, dia akan disingkirkan karirnya, begitu. Berbeda dengan senyumnya Gus Dur umpamanya. Anda bisa lihat betapa Gus Dur itu kalau sudah senang tertawa dia los tertawanya. Kenapa ya? Ini bisa umpamanya Anda bisa prediksi kalau umpamanya Anda mempelajari antropologi umpamanya, dan itu bagian dari ilmu sosial umpamanya ya. Bahwa Pak Harto besar, lahir besar dan sangat diwarnai oleh tradisi Jawa Jogja, yang memang orang Jogja itu kan ada kecenderungan mereka itu dibahasakan seperti tradisinya Blangkon. Jadi di depan mereka kelihatan adem ayem, kelihatan mereka itu neriman, tapi di belakang dongkol begitu. Berbeda dengan Gus Dur yang besar lahir di Jombang, yang punya tradisi tradisi Jawa Jombang yang dekat dengan tradisinya orang Surabaya yang apa adanya. Lalu besar juga Gus Dur itu ada di Jakarta, dia hidup di masyarakat yang sangat terbuka, kuliahnya pun di Timur Tengah sana, maka semakin Gus Dur itu mungkin terpengaruh oleh tradisi-tradisi yang membentuk perilaku dan kehidupan pribadinya. Apa yang terjadi? Ya Gus Dur apa adanya, marah ya marah, ya mengapresiasi, beda dengan Pak Harto. Yang paling sering juga saya contohkan bahwa senyumnya seorang Pak Harto dengan senyumnya Gus Dur, sekali lagi ingin saya kembali menguatkan itu bahwa berbeda, padahal sama-sama ini yang kita lihat adalah senyumnya. Karena itu tidak mudah melakukan penelitian atau kajian dalam ilmu-ilmu sosial. Karena itu tidak bisa hanya sekedar dihitung dengan angka-angka sebagaimana tradisi di kuantitatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, apa sih kepentingan kita belajar atau kita melakukan penelitian politik? Di sini ada beberapa alasan dan manfaat yang bisa kita terima dengan dilakukan sebuah penelitian politik. Yang pertama, merekonstruksi sejarah. Jadi penelitian politik itu bisa merekonstruksi ulang sejarah politik yang pernah terjadi. Anda bisa, dan saya sudah pernah menyampaikan kepada Anda untuk membaca bukunya Firdika yang menulis tentang bagaimana proses kejatuhan Gus Dur. Bahwa Gus Dur jatuh bagi sebagian orang, terutama oleh mereka yang ada di lingkaran kekuatan militer Gus Dur, bahwa Gus Dur jatuh karena Gus Dur tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, bahwa Gus Dur melakukan korupsi Bulu Gate dan Brunei Gate, bahwa Gus Dur itu tidak berpihak kepada mayoritas umat Islam, justru dia lebih memilih berdekatan dengan kelompok minoritas Kristen dan Cina, umumnya begitu. Ternyata Firdika di buku Menjerat Gus Dur membuka sejarah baru, merekonstruksi ulang sejarah yang sudah kadung ditulis. Bahkan di buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah Anda bisa lihat, di situ ada banyak pertanyaan di ujian umumnya. Kenapa Presiden Abdurrahman Wahid jatuh? Pilihannya di multi choice itu pilihan salah satunya adalah karena dia melakukan korupsi. Padahal semua tahu Gus Dur sama sekali tidak pernah terbukti melakukan korupsi, dan itu sudah ingkrah di pengadilan, tidak pernah ada bukti bahwa Gus Dur melakukan korupsi. Tapi saudara-saudara, bahwa ternyata di buku Firdika itu yang betul-betul itu skenario Tuhan menurut saya, dia menemukan sebuah dokumen, yang dokumen itu dia temukan tanpa sengaja. Satu saat dia diperintahkan oleh medianya karena dia seorang wartawan untuk melakukan sebuah liputan ke Setia Novanto. Pada waktu itu Setia Novanto masih jadi ketua Golkar, dan sedang sedang panas-panasnya isu bahwa Setia Novanto akan ditangkap oleh KPK karena terbukti dia melakukan korupsi. Nah, Firdika itu diperintahkan oleh pimretnya, oleh pimpinan medianya untuk melakukan liputan itu. Karena begitu lama dia harus menunggu Setia Novanto, maka dia iseng datang jalan-jalan, ada tumpukan kertas. Yang kertas itu sebenarnya mau dibuang oleh office boy di kantor DPP Golkar di Selipi di Jakarta itu. Lalu Firdika itu tanpa sengaja melihat ada satu map
yang ternyata di map itu ketika dia buka itu berisi tentang skenario besar bagaimana penjatuhan Gus Dur, yang di dalam dokumen itu tertulis siapa bertugas apa dan bagaimana cara menjatuhkan. Jadi fitnah yang akan dialamatkan kepada Gus Dur semua tersusun rapi di dokumen itu. Siapa yang menulis? Di surat itu ditulis oleh Fuad Bawazir yang ditujukan kepada Akbar Tanjung. Apa di situ sudah dijelaskan siapa yang bertugas melakukan penggiringan opini melalui media massa, para ilmuwan yang terlibat, umumnya Din Samsudin akan merekayasa isu di MUI melalui isu Ajinomoto. Lalu ada juga Arfian Paniogoro yang akan membeli dengan Fuad Bawazir memborong dolar jika diakumulasi uang yang terkumpul pada waktu itu yang mereka kerahkan untuk borong dolar di Singapura pada itu ada uang 4 triliun, bayangkan. Uang 4 triliun pada tahun 2000 itu sangat banyak. Lalu apa tugas Pak Amin Rais? Tugas Pak Amin jelas, dia mengkonsolidasi dan memanfaatkan mahasiswa. Lalu apa tugas mantan ketua HMI itu, Anas Urbaningrum, dia yang menjadi komunikator kepada BEM-BEM yang kader-kader HMI dilibatkan di situ. Jadi anak-anak HMI itu, saya tidak terlalu setuju kalau ini dikatakan HMI Connection, meskipun PB HMI pada waktu itu Farhudin itu terlibat aktif dalam proses penjatuhan Gus Dur dalam skenario besar ini, dan itu diakui oleh Farhudin. Itu semua terungkap dari data itu. Lalu Verdika melakukan cross check kepada semua orang yang terlibat, seperti pada Pak Amin, kepada Akbar Tanjung, seperti kepada Priyo Budi Santoso, kepada Fuad Bawazir sendiri, bahkan dia diancam akan dia mendapatkan teror karena. Tapi bahwa saudara-saudara, penelitian yang dilakukan oleh Verdika itu mengungkap sebuah sejarah yang selama ini sejarah ditutup-tutupi. Kenapa ditutupi? Ya karena Gus Dur kalah secara politik. Masih ingat kata saya, ada relasi kuasa dari setiap sejarah. Sejarah itu direkonstruksi oleh siapa? Biasanya oleh para pemenangnya, oleh penguasa. Karena waktu itu Gus Dur kalah, maka sejarah itu menulis Gus Dur adalah pecundang. Begitu. Begitu juga bagaimana tugasnya Megawati, bagaimana tugasnya Taufik Kemas, itu semua terungkap dari buku yang ditulis oleh Verdika. Dan karena itu saya sudah pernah nyampaikan di kelas, silakan Anda baca buku itu, bagaimana buku itu dengan, saya katakan buku itu skenario Tuhan, skenario Allah untuk membela Gus Dur. Karena Gus Dur dalam peta politik itu teraniaya secara politik. Meskipun Gus Dur jatuh itu ya fenomena politik, itu biasa. Tapi bahwa kita sebagai akademisi, kita sebagai orang yang harus berpihak kepada kebenaran, itu harus mengetahui bahwa proses kejatuhan Gus Dur itu adalah sebuah rekayasa jahat untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid. Itu yang pertama, mengungkap sejarah, merekonstruksi sejarah, itu penelitian politik. Yang kedua adalah mendeskripsi, menggambarkan, menyajikan atau menganalisis dan menginterpretasikan fenomena politik. Apa gunanya menghubungkan atau membandingkan realitas atau menyelesaikan masalah? Kenapa? Karena banyak sekali realitas politik, fenomena politik yang menyimpan persoalan, dan itu membutuhkan sebuah analisa, yang analisa itu salah satu fungsinya adalah memberikan gambaran solusi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ini banyak sekali penelitian yang tujuannya seperti itu. Sekarang saya punya ada sebuah bimbingan saya, ada seorang mahasiswa, ini pemberani menurut saya. Dia punya penelitian yang judul skripsinya itu mengungkap tentang fenomena dinasti politik di sebuah daerah. Saya tidak akan sebut daerah itu karena belum selesai penelitian ini. Dia mengungkap bagaimana setiap kepala desa di rumah dia itu mendistribusikan kekuasaan politiknya kepada sanak saudaranya. Dia pernah jabat 3 kali kepala desa, lalu dia digantikan oleh ponakannya, anaknya sendiri dia jadikan anggota DPRD di kabupaten itu, dan semua ini bekerja bertali temali dari ikatan kekeluargaan. Saya luar biasa, ini perempuan. Lalu dia membuat sebuah pernyataan, catatan bahwa kalau umpamanya dinasti politik ini terus menggurita di realitas politik tingkat lokal, terutama yaitu desa umpamanya, ini akan berbahaya kepada proses demokratisasi di sebuah desa itu. Kenapa? Karena tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut berkompetisi. Kenapa? Karena semua ruang untuk berkuasa sudah ditutup oleh
orang ini. Nah itu karena itu penelitian politik sangat penting untuk melakukan deskripsi dan intinya pada akhirnya adalah memberikan solusi kepada masalah fenomena politik. Ada juga adalah menggambarkan studi kasus. Nah ini juga banyak pilihan penelitian yang Anda lakukan dengan memilih studi kasus sebagai pilihan penelitian Anda. Lalu ada juga perbandingan untuk membandingkan. Misal begini, kenapa pilgub Jawa Timur dengan Jakarta berbeda? Anda pernah bayangkan nggak? Di Jakarta itu tensinya panas luar biasa, padahal hanya ada 2 orang calon. Hanya ada 2 calon. Siapa? Ya antara Ahok dengan Pak Anies pada waktu itu. Yang banter untuk berhadapan itu kan 2 orang itu. Tapi tensinya luar biasa, sampai agama pun diikut-ikutkan pada waktu itu. Tapi Anda tidak akan temukan itu ketika Anda melihat pilkada atau pilgub di Jatim antara Gus Ipul dengan Hovifah. Sama sekali tidak ada itu. Sampai melibatkan agama, takbir umpamanya, enggak ada. Sama sekali tidak Anda temukan.